Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dimunculkan videonya ya. Pada kesempatan ini kita ada di sesi 6 ya, Deni ya, kalau nggak salah ya. Salsabila ada di sesi 6 ya hari ini ya. Oke, kita akan melaksanakan UTS insya Allah minggu depan ya. Nah, di sini Ibu akan meneruskan dari yang materi sebelumnya ya terkait dengan PSAP 01 ya. Kemarin kita belum ke neraca ya. Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Nah, di pernyataan standar akuntansi pemerintah ya, kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya terkait dengan standar akuntansi pemerintah yang isinya adalah PSAP ya Deni ya. Nah, di sini di dalam PSAP 01 kita lanjutkan terkait dengan neraca. Nah, di sini terkait dengan neraca ya, ini merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban ya, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Nah, kalian juga sudah mengetahuinya dan sudah pernah membuat laporan keuangan berupa neraca tentunya. Nah, berbicara neraca di dalam laporan keuangan pemerintahan di sini baik pusat maupun daerah ya. Di sini terkait dengan pemerintah daerah ya atau SKPD di sini ya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangannya yang akan digabungkan oleh SKPD menjadi neraca daerah ya. Nah, penggabungan tersebut dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun neraca SKPD dan SKPKD serta mengeliminasi akun-akun timbal balik ya. Nah, kita tahu bahwa neraca di sini terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana ya, net aset. Ekuitas dana merupakan selisih dari aset setelah dikurangi kewajiban atau dalam persamaan akuntansi dirumuskan bahwa aset ini sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Ya. Ini terkait dengan neraca ya. Nah, di sini hubungan aset, kewajiban, dan ekuitas dana ya dapat dilihat bahwa neraca di sini kita tahu bahwa ada aset ya, total asetnya berapa. Kemudian di sebelah pasifanya ada kewajiban, kemudian ekuitas dana ya. Kemudian totalnya berapa gitu ya. Nah, di sini terkait dengan aset ini tidak perlu dibahas kembali ya. Anda sudah tahu apa itu aset tentunya ya. Secara definisi kita tahu ya bahwa aset di sini adalah sumber daya ekonomi ya kan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan. Serta tentunya ya dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Ya, ini bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, ini. Ya, jadi kita tahu kalau mungkin sebelumnya Anda belajar mengenai aset dalam perusahaan ya, kalau saat ini adalah aset milik pemerintahan ya. Di sini ada yang museum gitu kan ya. Nah, di sini kan ada alasan sejarah dan budaya dan lainnya ya. Jadi aset milik pemerintah. Nah, di sini kita tahu ada aset lancar dan aset non lancar tentunya ya. Nah, di sini aset lancar ya. Tentunya ketika segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 tahun sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas ya, itu disebut dengan aset lancar. Nah, aset lancar ini dapat disajikan dalam neraca bisa berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan ya. Itu masuk kategori aset lancar ya, Deni ya. Nah, ini di sini kalau berbicara kas dan setara kas ya di pemerintahan di sini dalam neraca pemerintah daerah, kas biasanya itu disajikan meliputi kas di kas daerah Salsabila.
Jadi ada kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, ya, kemudian ada kas di bendahara pengeluaran, tuh Deni ya. Nah, pada satuan kerja perangkat daerah ya, SKPD tadi ya di atas itu adalah satuan kerja perangkat daerah ya. Kalau di perusahaan tidak ada ya SKPD ya, ini adalah di lembaga atau di entitas pemerintahan. Karena kita sedang belajar mengenai akuntansi sektor publik, salah satunya adalah lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah ya. Nah, pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, kas ini meliputi kas di bendahara penerimaan ya dan kas di bendahara pengeluaran ya. Jadi nanti ada nama-nama akun yang sebelumnya Anda belum pernah menerapkannya ya. Nah, karena di sini juga kasnya ada kas di bendahara penerimaan ya, kemudian ada kas di bendahara pengeluaran gitu ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada kas di dalam neraca daerah adalah hutang PFK dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Nah, jadi nanti ada istilah silpa juga ya. Nah, di sini di debitnya ya, kas di kas daerah ya. Nah, silpa disajikan di neraca sebagai ekuitas dana lancar. Silpa ini adalah sisa lebih pembiayaan anggaran, ya. Nah, ini Ibu kasih pengenalan terlebih dahulu sebelum kita nanti belajar treatment bagaimana menjurnalnya ya. Karena ini perlu disampaikan karena Anda takutnya wah kok berbeda dengan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya ya. Karena posisi saat ini kita sedang belajar mengenai akuntansi sektor publik. Salah satunya adalah di lembaga pemerintahan. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya kas di bendahara pengeluaran dalam neraca SKPD adalah uang muka dari BUD yang dapat digambarkan di sini ya bahwa debit ya. Di sini kas di bendahara pengeluaran ya, kemudian uang muka dari BUD ya. Nah, selanjutnya kas di bendahara pengeluaran dalam neraca daerah ya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Nah, ini terkait dengan silpanya ya. Kas di bendahara pengeluaran di debit ya, kemudian silpa ya di kredit ya. Ini masuk dalam ekuitas dana lancar untuk silpa ya. Kalau kas di bendahara pengeluaran itu masuknya di aset lancar gitu ya. Kalau di neraca yang pernah Anda pelajari kan tidak ada muncul kas di bendahara pengeluaran. Paling ada muncul kas kecil gitu kan ya, petty cash kemudian sama kas besar gitu ya, atau kas dan setara kas gitu ya. Kalau di sini nanti akan ada muncul akun kas di bendahara pengeluaran, nanti ada muncul akun silpa gitu ya, seperti itu. Nah, posisi akun silpa ini adalah di ekuitas dana lancar. Nah, kemudian terkait dengan kas di bendahara penerimaan ya, dalam neraca SKPD adalah pendapatan yang ditangguhkan. Nah, di sini adalah aset lancar ya masuknya ya untuk kas di bendahara penerimaan ya, kemudian pendapatan yang ditangguhkan. Nah, pendapatan yang ditangguhkan ini Deni ya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek, makanya di posisi pasifa ya. Kewajiban itu kan dalam neraca di pasifa ya. Seperti itu. Jadi pendapatan yang ditangguhkan itu masuknya dalam kewajiban jangka pendek. Kewajiban itu sama dengan utang ya. Nah, kemudian perkiraan pasangan balancing account kas di bendahara penerimaan dalam neraca daerah adalah pendapatan yang ditangguhkan di sini. Kas di bendahara penerimaan, kemudian pendapatan yang ditangguhkan. Nah, ini masuk dalam kategori ekuitas dana lancar. Nah, pada neraca SKPD, nah kas disajikan di sini ya. Dalam neraca SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di sini aset ya, berarti di sebelah ya aktiva kan, aset lancar, kemudian kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas ini terdiri dari kas di bendahara pengeluaran, Deni, kemudian kas di bendahara penerimaan. Nah, baru akan muncul total kas dan setara kas. Jadi, kas dan setara kasnya ini terdiri dari kas di bendahara pengeluaran ya, dan kas di bendahara penerimaan. Ya. Nah, ini kan akun-akun ini Anda baru dengar kan ya, Adinda ya? Atau udah pernah mendengarnya atau melihat? Baru Bu, Oke, baru banget. ya makanya Agak bingung juga. makanya ini ada muncul sama perlakuannya debit kreditnya, cuman akun-akunnya yang namanya yang berbeda ya. Maksudnya kalau di perusahaan kan udah langsung kas kecil gitu kan ya, kas besar atau kas dan bank gitu ya. Nah, ini ada kas Bu. di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan gitu ya. Nah,
kas dan setara kas di sini ya pada neraca. Nah, ini nih ada kas di kas daerah, kemudian kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan. Nah, deposito 2 bulan itu masuk dalam aset lancar kan ya. Karena kan tidak lebih dari 12 bulan ya, Denny ya. Tadi ya disebut aset lancar itu kan. Nah, ini masuk dalam total kas dan setara kas. Nah, di sini rincian kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada beberapa SKPD. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Itu dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, Anda sudah pernah ya mendengar CALK. CALK adalah salah satu output ya dari proses akuntansi ya, laporan keuangan. Laporan keuangan salah satunya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini apabila pemerintah daerah memiliki deposito berjangka kurang dari 3 bulan pada beberapa bank, maka rincian atau daftar dari deposito tersebut dapat diungkap dalam catatan atas laporan keuangan dan masuk dalam pos kas dan setara kas ya. Nanti ini bisa diinformasikan di dalam CALK-nya. Nah, kemudian terkait dengan investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek di sini antara lain deposito berjangka 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Jadi kalau yang lewat itu tidak termasuk dalam investasi jangka pendek ya. Nah, investasi jangka pendek di sini dicatat sebesar nilai perolehan. Jadi nilai perolehannya berapa? Misalkan Adinda nilai perolehannya adalah sebesar 1 juta. Nah, ini yang dicatat di dalam akuntansinya, artinya nilai perolehannya gitu ya. Nah, jenis-jenis deposito beserta jangka waktunya perlu diungkap. Nah, ini tidak perlu detail dijelaskan di neraca, tetapi dilaporkan atau dicatat di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, terkait dengan akuntansi investasi jangka pendek, nah ini diatur detail nanti ya, Denny ya, di dalam PSAP, di dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah, ya, bukan di PSAK ya, bukan standar akuntansi keuangan, tapi standar akuntansi pemerintahan. Itu nomor 6 tentang akuntansi investasi. Ya, jadi terkait dengan pembahasan detail mengenai akuntansi investasi nanti akan dibahas di dalam PSAP nomor 06. Nah, kemudian perkiraan pasangan balancing account investasi jangka pendek dalam neraca daerah ya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Nah, di sini aset lancar ya karena tadi tidak lebih dari 12 bulan maka masuk dalam kategori investasi jangka pendek. Maka dia masuk dalam aset lancar ya Denny ya. Nah, jelas ini ada di posisi anti aset kan ya atau aktiva. Nah, ekuitas dana lancar, nah ini terkait dengan SILPA ya di sebelah kreditnya. Nah, kemudian di neraca kita juga mengenal piutang ya. Anda juga sudah pernah lah mendengar akun yang namanya piutang. Nah, pos-pos piutang ini terdiri dari piutang pajak, ya, piutang retribusi, bisa juga bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, ini tentunya untuk mencatat piutang dicatat sebesar nilai nominalnya, ya. Seperti itu. Nah, di sini terkait dengan piutang, ya. Ada istilah di sini ya, nanti tuntutan ganti rugi. Nah, di sini bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut. Nah, sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi. Atau nanti akan muncul ya TP atau TGR. Ya, nanti kita aplikasikan ya mengenai akun-akun ini ya, akun-akun yang baru Anda akan jumpai ya saat ini ya. Nanti di sini ada piutang pajak, piutang retribusi ya, bagian lancar TPA dan bagian lancar TPTGR dalam neraca daerah dan neraca SKPD adalah cadangan piutang yang dapat digambarkan di sini. Piutang pajak ya, ada piutang retribusi. Nanti ini ada akun-akun ini akan muncul ya. Piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar TPA, bagian lancar TPTGR. Nah, ini masuk dalam pos aset lancar Adinda. Ya, kemudian terkait dengan cadangan piutang di sini adalah ekuitas dana lancar. Nah, cadangan piutang ini disajikan di neraca sebagai ekuitas dana lancar. Ya, nah ini nanti akan muncul akun-akun piutang retribusi gitu ya. Nah, persediaan ya.
persediaan ya. Anda mungkin juga sudah pernah mendengar akun persediaan ya. Di sini persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai ya, seperti alat tulis kantor ya, dan Dinda ya. Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Jenis-jenis persediaan beserta nilainya perlu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, Anda juga sudah pernah belajar mengenai persediaan, ada dua metode pencatatan ya, Denny ya, ada metode periodik dan metode perpetual ya. Ini sama ya, metode ini sama di akuntansi sektor publik juga, Adinda, ini juga digunakan ya, digunakan khususnya di lembaga pemerintahan, bahwa dalam mencatat persediaan itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode periodik dan metode perpetual. Nah, di sini kalian juga sudah tahu ya mengenai metode periodik. Persediaan dicatat berdasarkan perhitungan atau inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode laporan. Nah, sedangkan dalam metode perpetual, persediaan dicatat setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan persediaan. Nah, di sini ya. Terkait dengan metode periodik, biasanya ini digunakan untuk persediaan yang berjumlah banyak ya, dan harga relatif rendah. Sedangkan metode perpetual biasanya digunakan untuk persediaan yang berjumlah relatif sedikit dengan harga relatif tinggi. Ya. Nah, sesuai dengan PSAP 01 yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintah di dalam PP 71 tahun 2010. Nah, persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Adinda, ini berdasarkan PSAP ya, dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nah, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, gitu ya. Nah, kemudian biaya perolehan atas persediaan sebagaimana dimaksud di atas meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lain yang secara tidak langsung, yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan ya di sini. Nah, di sini untuk persediaan dalam neraca daerah ya, bukan neraca perusahaan, dan neraca SKPD adalah cadangan persediaan. Nah, di sini persediaan tentunya masuk dalam aset lancar ya di sini, kemudian cadangan persediaan itu di dalam ekuitas dana lancar ya Adinda ya. Nah, cadangan persediaan yang disajikan di neraca sebagai ekuitas dana lancar. Nah, di sini terkait dengan detil mengenai persediaan ya, nanti kita akan pelajari di PSAP nomor 05 ya. Di dalam PSAP nomor 05 itu akan membahas detil tentang akuntansi persediaan ya, di dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 05. Nah, secara keseluruhan penyajian aset lancar dalam neraca, Anda dapat melihatnya di sini di tampilan bahwa aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tagihan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Persediaan ini masuk dalam kategori total aset lancar. Ya. Kemudian aset non lancar. Nah, di sini ya. Bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Yang termasuk dalam aset non lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar. Nah, di sini ya, investasi jangka panjang yang termasuk dalam aset non lancar. Kemudian aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Ya, ini. Investasi non permanen termasuk contohnya pinjaman kepada perusahaan negara atau daerah, pembelian obligasi daerah, penanaman modal, investasi non permanen lainnya. Ya, ini dalam kategori non lancar. Ya, nah di sini dapat Anda lihat investasi jangka panjang dalam neraca daerah adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Nah, di sini Anda bisa lihat nih akun-akunnya ya. Ada pinjaman kepada perusahaan negara, pinjaman kepada perusahaan daerah, investasi obligasi, investasi non permanen lainnya, penanaman modal pemerintah, investasi permanen lainnya. Nah, di sini terkait investasi dalam investasi jangka panjang, ini masuk sebagai ekuitas dana investasi. Ya. Nah, di sini ya. Nah,
Nah, ini penyajian dalam neraca seperti ini ya nanti ya, investasi jangka panjang. Nah, ini nanti. Investasi non permanen adalah akun pinjaman kepada perusahaan negara, pinjaman kepada perusahaan daerah, investasi obligasi, investasi non permanen lainnya. Ini masuk dalam total investasi non permanen. Sedangkan investasi permanennya ini Adinda penanaman modal pemerintah, investasi permanen lainnya. Nanti masuk dalam total investasi permanen. Nah, ini Ibu sampaikan sekilas gambaran umum ya mengenai akun-akun yang nanti akan muncul di neraca khususnya di pemerintah ya di lembaga pemerintahan. Jangan sampai nanti Anda kaget, aduh kok akunnya saya baru mendengarnya gitu ya. Tiba-tiba kalau Ibu Langgang nggak menyampaikan mengenai pernyataan standarnya dari PP 71 tahun 2010 ya, nanti Anda akan kaget gitu ya. Makanya ini dari awal disampaikan, baru nanti ke treatment bagaimana menjurnalnya dan bagaimana menyusun laporan keuangannya. Ya, di sini. Nah, nanti Anda bisa membukanya terkait dengan akuntansi investasi ya Husnul, itu bisa di PSAP nomor 6. Ya, tentunya di PP 71 tahun 2010 ya. Kemudian terkait dengan aset tetap di sini ya, kita tahu ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan seterusnya. Ya di sini. Nah, silakan nanti Anda bisa download PP 71 tahun 2010 Husnul dan teman-teman sehingga Anda bisa membaca tiap PSAP yang ada. Tentunya yang ada di PP 71 tahun 2010 ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa mempelajarinya dari sekarang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan penulisan aset tetap ya. Tuh, di sini kan ada jalan irigasi dan jaringan. Ya, Husnul ya. Kalau di perusahaan kan nggak ada ya seperti ini ya. Konstruksi dalam pekerjaan. Nah, ini ya. Ini nanti ada. Kita akan melakukan treatment-treatment ini gitu ya. Dan akan muncul juga akun-akun ini gitu. Jadi Anda jangan kaget gitu ya. Nah, kemudian penyajian aset tetap dalam neraca ya, kalau tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi. Nah, irigasi milik pemerintah itu kan juga masuk aset tetap. Jalan ya, jalan ini jalan umum gitu kan ya. Ini juga masuk milik pemerintah kan ya. Kemudian konstruksi dalam pekerjaan. Nah, di sini. Ya ini. Nah, ini terkait dengan akuntansi aset tetap, Denny dan teman-teman bisa lihat di PSAP nomor 7 ya, PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Kemudian dana cadangan ya. Nah, di sini Anda juga bisa lihat ya. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ya, ada di Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005. Ya, ini dibahasnya di situ ya. Nah, kemudian terkait dengan dana cadangan ini ya, debit ya, dana cadangan, kemudian kredit diinvestasikan dalam dana cadangan. Nah, dalam penyajian di neraca dana cadangan di sini adalah nanti akan muncul ya akun dana cadangan, kemudian nanti total dana cadangan gitu ya. Kemudian aset lainnya di sini ada aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran ya, jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Nah, ini masuk dalam aset lainnya ya. Seperti itu. Aset tak berwujud contohnya software komputer, lisensi dan friends ya, kemudian hak cipta, copyright, paten, goodwill dan hak lainnya. Hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan ini masuk aset tak berwujud ya. Nah, ini nanti Anda bisa buka kembali ya Denny ya untuk di PSAP-nya. Sehingga kita bisa langsung atau segera mempraktikkan tentunya. Nah, di sini ya, aset lainnya pencatatan di neraca seperti ini nanti ya. Masuk dalam aset lainnya. Kemudian kewajiban. Nah, Anda sudah tahu ya kewajiban itu apa. Ini dicatatnya sebesar nilai nominalnya. Jadi nilai nominalnya berapa. Kewajiban di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang ya. Kalau jangka pendek ya di sini realisasinya diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kalau lebih berarti dia bukan masuk kategori jangka pendek, gitu ya. Nah, di sini contohnya apa saja? Misalkan bunga pinjaman ya, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga nanti di akunnya itu disingkat PFK ya, dan bagian lancar utang jangka panjang. Nah, di sini nanti Anda bisa baca kembali ya di PSAP 01. Nah, di sini
Nanti pencatatannya ya. Kewajiban jangka pendek. Nah, di sini ya. Terkait dengan utang PFK dalam neraca adalah kas di kas daerah ya. Kas di kas daerah, kemudian utang PFK. Nah, ini. Ini untuk penyajian kewajiban jangka pendek. Jangka pendek ini terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang, utang bunga, utang PFK, utang jangka pendek lainnya. Kemudian nanti akan total menjadi kewajiban jangka pendek. Nah, ini jangka panjang ya. Nah, ini. Ya, nanti Anda baca ya untuk PSAP 01 ya. Ini Anda perlu membacanya ya karena lumayan ya, ada slide ya. Nah, di sini terkait dengan penyajian kewajiban jangka panjang di neraca itu ada utang dalam negeri, perbankan, utang dalam negeri, obligasi, utang luar negeri. Nah, ini kan sekarang jadi ada utang luar negeri, utang dalam negeri ya, karena kita sedang bicara laporan keuangan di lembaga pemerintahan, Deni. Ya, kalau di perusahaan kan Anda mungkin nggak akan muncul utang dalam negeri, utang luar negeri gitu ya. Kemudian kayak tadi itu akun-akun lain, kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan itu kan nggak ada ya, Dinda ya. Nah, ini di sini nanti Anda akan menjumpai itu. Nah, ini kemudian ekuitas dana ya. Nah, di sini ekuitas dana lancar itu terdiri dari silpa ya. Nanti muncul akun silpa juga. Silpa ini sisa lebih pembiayaan anggaran ya, disebut dengan silpa. Nanti dicatatnya dia hanya silpa ya. Pas nyatetnya gitu, langsung menggunakan singkatan silpa. Ya, kemudian ekuitas dana lancar disajikannya nih, lihat nih. Ya, Adinda ya. Ekuitas dana lancar silpa kan masuk dalam ekuitas dana lancar, dia langsung saja nyatetnya silpa. Nah, ini. Jadi Anda harus tahu dari awal silpa itu apa gitu kan ya. Kalau nggak disampaikan, Anda belum baca PSAP-nya kan bingung silpa ini apa gitu kan ya. Dan yang lainnya, ini apa sebenarnya? Kok banyak kas, banyak akun-akun yang saya tidak mengerti gitu kan ya. Nah, ini ekuitas dana investasi gitu ya. Ya, Adinda ya. Nah, ini dana cadangan. Nah, ini. Nah, ini ya. Kalau untuk silpa. Untuk apa? Siapa yang tadi mau bertanya? Iya, saya Bu. Sinyalnya gak Bu. Ini Bu, kalau untuk silpa ini berarti termasuk akun Pasifa ya Bu? Iya, betul. Pasifa, ya? Tapi nanti nyatetnya dia hanya silpa saja, jadi nggak panjang. Kan tadi Anda tahu singkatan silpa itu apa kan ya? Nah, itu jadi nanti ada akun silpa gitu ya. Nah, makanya Anda perlu membaca dan kita perlu membaca tiap PSAP gitu. Jangan sampai nanti kan ini kan Anda mungkin baru akan mulai mempraktekkan ya untuk treatment di lembaga pemerintahan, khususnya sektor publik di lembaga pemerintahan. Kalau kita tidak membuka dulu PSAP-nya, nanti dikhawatirkan Anda kaget gitu loh. Ada akun silpa, ya kan? Ada akun yang lainnya, kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, terus piutang retribusi gitu kan ya. Kalau di yang Anda umum kan nggak ada muncul akun-akun itu gitu ya. Nah, terus kemudian dari segi pengakuannya juga, tadi kan sudah disampaikan ya, seperti pengakuan persediaan gitu kan ya, sebesar nilai perolehan gitu kan ya Dinda ya. Nah, ini juga nanti akan menentukan gitu ya, bagaimana kita melakukan atau kita mengakui atau pengakuan setiap akunnya. Nah, di sini ada soal ya, nanti Anda bisa kerjakan di sini ya. Ini nanti Anda silakan kerjakan ya. Ini sebagai tes aja ya dari PSAP 01 ya. Nanti video hari ini juga Ibu akan share ya di video di YouTube. Nah, selain itu juga Anda bisa download ya Adinda dan teman-teman, di Google juga ada ya terkait dengan PP 71 tahun 2010 ya. Adinda sudah mendownload? Sudah belum? Belum ya? Di Classroom ya Bu? Ya boleh di situ nanti Ibu kasih juga, atau kalau enggak Anda juga bisa download juga di Google ya, tentang searching aja mengenai PP 71 tahun 2010
gitu ya. Nanti Anda bisa baca dan Anda juga kerjakan soal ini ya. Nanti soalnya bisa Anda simak di video ya, video putar ulang ya di sini. Ini soal yang pertama, nanti Anda akan bisa menjawab ini setelah Anda membaca tiap PSAP-nya, khususnya di PSAP 01 ya. Nah, di sini berapakah jumlah yang dilaporkan sebagai ekuitas dana investasi per 31 Desember 2005? Nah, ini kan tadi di PSAP sudah dijelaskan ya terkait bagaimana pengakuan ekuitas dana investasi gitu kan ya, Dinda ya. Bagaimana pengakuan persediaan gitu kan ya, Adinda ya. Nah, nanti dari pemahaman yang Anda sudah dapatkan Anda bisa memilih jawaban yang mana yang paling tepat gitu ya. Nah, kemudian di sini dalam neraca Pemda A, akun kas di kas disajikan sebesar 600 juta, akun kas di bendahara pengeluaran sebesar 35, dan akun silpa sebesar 585, selisih sebesar 50 juta merupakan apa? Gitu kan ya. Nah, ini kan Anda tadi sudah ya. Nah, ini Anda bisa membaca terus ini pasangan akun di kas bendahara penerimaan adalah apa? Kan tadi sudah ada ya pasangannya ya. Ya, Adinda ya. Pasangan kas di bendahara penerimaan itu apa? Silpa gitu kan, apa utang PFK atau pendapatan yang ditangguhkan atau dana cadangan. Nah, ini tadi sudah disampaikan tadi di atas. Nanti Anda bisa buka lagi di videonya. Nah, ini untuk soal isinya. Nah, ini belum belum treatment ya, Adinda. Ini baru aplikasi dari pemahaman tadi di PSAP 01 pengakuannya. Kemudian penyajiannya. Tadi kan penyajiannya sudah disampaikan ya Dinda ya, penyajian di kasnya apa, muncul akun apa saja. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Nah, ini untuk soal isinya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk beberapa referensi yang bisa Anda perluas dalam mempelajari standar akuntansi pemerintah. Di sini ya ada beberapa undang-undang. Ya, ini kan terkait dengan lembaga pemerintahan ya, tentunya akan terkait dengan undang-undang dan terkait dengan peraturan pemerintah tentunya di sini. Nah, ini Anda bisa searching aja ya Adinda ya. Nah, ini kemudian yang ini ya. Lumayan ya. Nah, ini ya lumayan. Ya, lumayan Anda bisa searching nanti ya. Seperti ini. Ada 23 ya. Ada 23 bacaan. Nah, ini kita lihat untuk contoh format neraca ya. Contoh format neraca ini untuk gambaran Anda bagaimana sih neraca di pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota ya. Nah, di sini per 31 Desember 2021 misalkan atau 2020. Nah, jadi di sini itu harus komprehensif ya Adinda ya. Jadi harus ada pasangannya. Misalkan sekarang kita lagi 2020 berarti kita ada komprehensifnya dengan 2019 gitu ya. Karena apa? Untuk perbandingan antara tahun lalu dengan tahun sekarang gitu ya. Sekarang kan laporannya harus komprehensif ya Adinda ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini 2019 berarti dengan 2020. Nah, lihat saja ini Adinda. Ada kas di kas daerah ya kan? Anda sebelumnya belum pernah ya melihat ini ya Adinda dan teman-teman ya. Ada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan. Ini kurang lebihnya contoh format neracanya seperti ini. Investasi jangka pendek, piutang pajak, retribusi, dan lainnya. Ini ada akun-akun baru yang nanti Anda akan praktikan. Nah, ini ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ada ekuitas dana cadangan ya, seperti itu. Ini format neraca di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota ya. Gitu. Ya, jadi ini gambaran nanti kita akan praktekkan supaya Anda tidak kaget gitu ya. Nah, silakan mungkin itu saja karena kita sudah mau berbuka puasa ya untuk hari ini Adinda dan teman-teman ya. Husnul, Aimasito ya, ini seperti ini dalam perjalanan ya Aimasito ya. Iya, Bu. Oke, dalam perjalanan tapi Anda menyempatkan untuk belajar ya. Silakan nanti Anda bisa buka lagi videonya untuk mengerjakan soal isinya ini ya. Ya Aimasito ya. Nah, bisa Husnul ya, Husnul, kemudian ada Adinda, Ya, baik. Aimasito, ya, ada Rika, Sri, ya, Agus, ada Deni, ya, kemudian ada
Dini, ini Dini. Siapa ini? Dini ya, Dini Nisa ya, Dini Nisa, ada Silvi, Nura, ada Diana Kustiana, Kamal ya, ada Iis Marlina ya. Kemudian ada Imas. Nah, ada Salsabila Fatin ya, ini yang hadir hari ini silakan untuk KM ya, berdasarkan yang hari ini mengikuti Zoom itu yang nanti akan dianggap hadir. Itu ya Diana ya. Oke, silakan Anda mencobanya. Jangan lupa jangan terpaut pada video ini karena tadi ada yang Ibu sampaikan sekilas ya, karena ini kan Anda perlu membacanya juga. Anda silakan saja download di PP 71 tahun 2010 dan mendengarkan video ini juga. Kemudian Anda coba kerjakan soal yang ada di video. Itu ya, Diana ya. Ya, ini soal esainya, nanti Anda bisa screenshot saja di videonya. Kemudian ini soal pilihan gandanya. Itu Iis Marlina. Oke ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Karena waktunya sudah mau berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu kita di minggu depan ya. Setelah itu kita akan melaksanakan UTS ya. Itu saja ya Denny ya, dan teman-teman semua, Diana dan yang lainnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin, Bu.